saudara, mari kita wujudkan bersama-sama. Katakan bahwa Dia Raja. Kau Tuhan Rajaku, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita akan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Dialah yang menjadi penolong bagi setiap kita. Hatiku tenang, katakan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, karena jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, karena pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu, karena jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang, oh, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau kan memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau kan
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, karena memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kita kembali lagi tayang untuk kita sama-sama hadir dalam ibadah tengah minggu untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, saat ini kami boleh ada memiliki waktu untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan baru turun atas hamba-Mu, pengurapan baru turun atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu rencana Tuhan di balik kepahitan. Pak, Bu, saat ini di situasi yang masih belum stabil, dalam keadaan banyak sekali kita mengalami tantangan, belum penyakit, belum bencana alam, dan masih banyak lagi segudang persoalan pergumulan. Kita berpeluang untuk bisa menjadi kepahitan. Kita berpeluang untuk bisa menjadi kecewa dalam hidup ini. Yuk, mari kita akan belajar tentang rencana Tuhan di balik kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu mungkin kita bertanya, apa sih rencana Tuhan di balik kepahitan? Lalu kenapa Tuhan mengizinkan kepahitan itu ada dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat semua hal ini saya sudah membaca tentang kisah Naomi dan keluarganya. Naomi dan Elimelek adalah seorang yang tadinya hidup baik, yang tadinya tidak mengalami masalah. Kalaupun ada katakan masalah, kelaparan itu kan bukan cuman buat keluarga Naomi dan Elimelek. Kelaparan itu memang terjadi di Bethlehem, di tanah Yehuda. Semua orang mengalaminya. Cuman persoalannya pada saat terjadi kelaparan itu, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda. Mereka ingin pergi ke Moab. Naomi berpikir bahwa di Moab nanti dia bisa menghindari wabah kelaparan. Naomi berpikir di Moab nanti dia bisa berusaha dengan usaha yang baru. Bahkan mungkin Naomi memiliki segudang harapan. Padahal saya mau sampaikan, itulah awal dari kepahitan yang akan dialami dan diterima oleh Naomi dan keluarganya. Kenapa? Karena Naomi pergi meninggalkan rumah roti. Naomi pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda. Separah apapun hidup Bapak Ibu Saudara, separah apapun masalah kita, separah apapun penyakit kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena saya mau sampaikan, ketika engkau berusaha untuk meninggalkan Tuhan, disitulah awal mula kepahitan akan datang dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kemudian saya mau sampaikan, Naomi memang betul-betul bersama keluarganya, bersama Elimelek dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, betul-betul pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda. Nah, tadi saya sudah katakan itulah awal terjadi kepahitan. Beberapa tahun dia tinggal di sana, suaminya lah meninggal, kedua anaknya lah meninggal. Akhirnya dia menjadi seorang janda dan dua orang menantunya pun jadi janda.
Nah, disitulah pergumulan, persoalan, kepahitan mulai terjadi. Naomi di situ berkata, waduh, di Moab ini suami saya malah meninggal. 2 anak saya yang saya harapkan malah meninggal. Dia habis-habisan. Akhirnya dia hidup apa? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Ya, yang akhirnya Naomi berkata, waduh, kalau seperti ini repot hidup. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke Betlehem Yehuda karena dia dengar di Betlehem Yehuda Tuhan sudah memulihkan keadaan yang terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan Naomi itu telah menghalangi mata iman Naomi untuk tidak berharap kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, semua orang punya proses dalam hidup. Kalaupun ada kelaparan, kelaparan itu kan bukan milik keluarga Naomi sebenarnya. Itu secara umum terjadi di Betlehem Yehuda. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umatnya. Akhirnya memang Tuhan pulihkan. Persoalannya Naomi sudah jauh dari Tuhan. Persoalannya Naomi sudah kehilangan suami, sudah kehilangan 2 orang anaknya, dan harta yang dia bawa waktu itu sudah habis. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Betlehem Yehuda dengan mengganti nama menjadi Mara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mesti belajar. Ada paling tidak saya menemukan 3 hal yang indah yang ingin saya bagikan lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Sekalipun dalam hidup itu ada proses, sekalipun ada masalah, ada penyakit yang seringkali datang tanpa kita undang, tanpa kita mau, tanpa kita ingini, tapi itu datang sebenarnya itu untuk memurnikan iman kita. Untuk apa? Untuk supaya kita apakah berlebih mengandalkan Tuhan, apakah lebih berharap sama Tuhan, atau sebaliknya kita malah kecewa, putus asa, lari tinggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya kan? Jalan Tuhan pasti yang terbaik, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Walaupun kita harus melewati proses. Semua yang berkualitas itu harus lewat proses. Nah, saya akan baca terlebih dulu kitab Rut pasal pertama ayat yang ke-11. Alkitab berkata begini. Namun Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu mau pergi bersamaku? Akan adakah lagi anak laki-laki di rahimku untuk mereka menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Kalaupun aku mengatakan ada harapan, kalaupun aku mendapatkan suami pada malam ini dan juga melahirkan anak laki-laki, akankah kamu menunggu sampai mereka dewasa? Akankah kamu menahan diri sendiri untuk tidak bersuami? Tidak, anak-anakku, sebab hal ini akan lebih mendukakan aku, karena tangan Tuhan telah menindas aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar kalimat terakhir Naomi, sebab tangan Tuhan telah menindas aku. Persoalannya, pertanyaannya, siapa yang menindas Naomi? Naomi merasa dengan meninggalnya suaminya, kedua orang anaknya, dia merasa bahwa Tuhan sedang menindas dirinya, padahal enggak. Padahal keputusan yang diambil di awal ketika mereka mau pergi meninggalkan Betlehem Yehuda itu kan tanpa kompromi dengan Tuhan. Dia yang melakukannya, mereka yang mengambil keputusan. Ketika terjadi masalah, ketika suaminya meninggal, ketika 2 orang anaknya meninggal, ketika hartanya habis, dia menyalahkan Tuhan dengan berkata, tangan Tuhan telah menindas aku. Banyak kali kita menyalahkan Tuhan, padahal kita yang salah. Banyak kali kita menyalahkan Tuhan, padahal keputusan kita yang kita ambil. Setelah terjadi masalah, setelah terjadi penyakit, setelah terjadi keadaan yang tidak seperti diharapkan, kita seringkali bilang apa? Tuhan tidak adil, Tuhan menindas aku, Tuhan tidak baik, rancangan Tuhan salah. Dan masih banyak lagi kita menyalahkan Tuhan. Halo, mari Pak, Bu, kita harus introspeksi ke dalam. Dan kita harus mulai berpikir, kalau saya punya masalah, tidak selalu Tuhan yang salah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Saudara hidup dalam dosa, jangan salahkan Tuhan.
saudara punya persoalan, saudara jangan salahkan Tuhan. Karena semua orang juga punya proses dalam hidupnya. Itulah yang saya katakan, untuk memurnikan iman kita. Siapa yang saudara andalkan? Kalau kita andalkan pengalaman kita, kecewalah kita. Kalau kita andalkan orang lain, kecewalah kita. Makanya saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah salahkan siapapun, apalagi salahkan Tuhan. Karena kadang masalah itu datang, kita yang buat. Bukan orang lain yang membuat masalah. Bukan Tuhan apalagi yang membuat saudara hidup dalam masalah. Mari hari ini renungkan. Tadi Alkitab katakan, sebenarnya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan buruk buat Naomi dan keluarganya. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dan buruk buat hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sendirilah yang merusak rancangan Tuhan. Kita sendirilah yang membuat kita mengalami masalah dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dengar baik bahwa pergumulan dan permasalahan apapun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa kayaknya Tuhan udah gak sayang sama saya. Kayaknya Tuhan tidak akan tolong saya. Kayaknya Tuhan sudah tidak memperhatikan saya. Kayaknya Tuhan tidak mempeduli dengan saya. Jangan salah. Jangan sampai mata rohani saudara tertutup, lalu saudara berkata, kayaknya gak ada hal baik lagi yang Tuhan buat saya. Saya sedang hidup dalam masalah kok. Saya sedang mengalami sakit penyakit kok. Saya sedang mengalami pergumulan dan orang lain tidak peduli dengan saya. Hey, hello. Selama Tuhan masih peduli dengan saudara, selama Tuhan masih melihat saudara, selama Tuhan masih jadikan saudara biji matanya, saudara enjoy. Ingat enggak? Ada 3 pemuda SMA, Sadrah, Mesa, Abednego. Dia dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat. Saudara tahu enggak? Di situ, dengar baik, pemuda itu tidak menyesal untuk mempercayai Tuhan. 3 pemuda itu tidak pernah menyesal kalau dia harus dihukum hanya gara-gara mempertahankan imannya. Nah, pemuda sahabat Mesa Abednego itu tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi. Desakan begitu luar biasa, intimidasi begitu luar biasa, tekanan begitu luar biasa. Sampai-sampai raja berkata, silahkan tanya lagi. Kalau dia mau menyembah patung yang kita dirikan, kita bebaskan dia. 3 pemuda ini dia pertaruhkan nyawanya, dia pertaruhkan imannya. Dia berkata, ada atau tidak ada mujizat, ada atau tidak ada pertolongan dari Tuhan, tetap aku tidak akan menyembah patung itu. Karena aku tahu Tuhanku hebat luar biasa. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika pemuda ini mempercayakan imannya begitu kuat, ya kan? Dan dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Tuhan, yang seolah-olah dalam tanda petik terlambat. Ternyata saya mau bilang, imannya, harapannya, keteguhannya untuk tetap setia kepada Tuhan, percayakan hidupnya sama Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Saudara tahu, orang Algojo yang melemparkan dia ke dapur api yang menyala-nyala itu mati. Tapi orang itu tidak mati. Ada 3 orang yang dilempar, lalu dilihat ada 4 orang di dalam yang sedang berjalan-jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Raja kemudian apa? Yakin, percaya. Akhirnya lewat semua kesaksian itu, dia malah memenangkan banyak jiwa. Saya mau katakan, lewat masalah yang saudara hadapi, justru disitulah kalau engkau bisa tunjukkan imanmu, kesetiaanmu, keteladananmu kepada Tuhan begitu luar biasa, akan banyak orang yang akan kemudian ikut terima Tuhan Yesus. Pak, Bu, saya mau sampaikan, dengar baik. Ketika Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah tanya sama saudara. Tuhan nggak perlu kompromi sama saudara. Tuhan sedang merendah hidup setiap kita lewat apa yang sedang kita alami. Tangan Tuhan merendah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengenal siapa saudara, Tuhan mengenal siapa saya. Persoalannya hari ini, ingat, kebaikan Tuhan masih di atas segala-galanya.
Kalau kita sedang alami masalah, ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita sedang sakit, ingat kebaikan Tuhan. Jangan saudara kecewa hanya gara-gara satu masalah. Dan kemudian jangan sampai saudara kecewa hanya gara-gara penyakit yang mungkin kita alami, ya. Sebab saya tahu Tuhan saya, Tuhan saudara adalah Tuhan yang menjadi penyembuh. Tuhan masih menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lari dari panggilanmu sebagai anak-anak Tuhan. Sesulit apapun, sesukar apapun masalah atau penyakit, tetap setia kepada Tuhan. Saudara, mulut ini Tuhan kasih untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mengutuki Tuhan, bukan untuk mencaci maki sesama. Mulut ini Tuhan ciptakan untuk sebuah kebaikan. Jadi saya rasa semua yang kita lakukan, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, masa sih Tuhan tidak tolong Bapak Ibu Saudara? Ayat dalam Rut pertama ayat 21 Alkitab berkata begini. Aku pergi dengan penuh, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan kosong. Mengapa kamu memanggilku Naomi, padahal Tuhan telah bersaksi melawan aku dan Yang Maha Kuasa telah menindasku. Ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama Rut menantunya, perempuan Moab yang kembali dari tanah Moab. Mereka sampai di Bethlehem pada awal musim panen jelai. Saudara dengar, pada saat itu kondisi hati daripada Naomi masih panas. Dia masih menyalahkan Tuhan. Dia tidak ingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ayat itu terakhir ditulis dengan kalimat begini. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka sampai itu pada awal musim panen jelai. Saudara tahu, ketika Naomi pulang bersama Rut menantunya, dia sudah tidak punya apa-apa. Tapi dengar baik, pada saat itu adalah panen musim jelai. Dan kalau kita lihat lagi cerita selanjutnya, dalam pasal selanjutnya, ada seorang yang bernama Boas, masih kerabat, masih family, yang akhirnya apa? Berbuat baik. Dan lewat hal itu semua, akhirnya kemudian Naomi dan Rut dapat melangsungkan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan terus terjadi, pemulihan Tuhan terus terjadi. Akhirnya Naomi menyadari, memang jauh dari Tuhan itu tidak enak. Lari pergi dari panggilan tidak enak. Jadi hari ini dapat pembelajaran yang berharga. Yang pertama, dengar baik, saya mau sampaikan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Kalaupun ada proses, semua orang alami proses. Saudara jangan bilang itu cuma buat saya saja. Salah besar, bos. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan merancangkan sesuatu yang membawa damai sejahtera dan kebaikan. Yang kedua, pergumulan ataupun permasalahan jangan sampai membutakan mata rohani saudara. Mata iman saudara jangan tertutup. Oke, mata jasmani kita ini ketika kita lihat cuma bisa sejauh mata memandang. Kalau kita lihat masalah, ya itulah masalah. Kalau kita lihat penyakit, itulah penyakit. Tapi mata iman kita, mata iman rohani kita, itu harus jauh ke depan. Ada masalah, kita bilang ini bukan masalah, ini batu loncatan. Ada penyakit, kita katakan ini bukan penyakit yang membahayakan. Karena lewat penyakit ini, nama Tuhan dipermuliakan. Artinya seluruh hal-hal yang kita alami dalam hidup ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga yang mau saya sampaikan, ingat ketika kita mau bersungut-sungut, ketika kita mau marah, ketika kita mau menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, ingat kebaikan Tuhan belum bisa saudara dan saya bayar dengan cara apapun. Dia sudah mati di kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Dia katakan sudah selesai. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara sudah buat bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan? Apa saudara pernah melakukan sesuatu yang membuat Tuhan hutang sama saudara? No, kita masih berhutang sama Tuhan. Jadi jangan pernah merasa diri kita hebat. Jangan pernah merasa diri kita luar biasa. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih dari orang lain. Karena kita masih berhutang sama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan yang buat saudara ada sampai hari ini. Saudara diberkati Tuhan, ingat itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara diberikan kesehatan, ingat itu kebaikan Tuhan. Tuhan bisa mengambil, Tuhan bisa memberi. Jadi saudara harus hati-hati karena Tuhan kita berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita semua. Oleh karena itu, selamat berjuang.
Biar Tuhan memberkati setiap kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami dapatkan pembelajaran berharga bahwa ada rencana Tuhan di balik kepahitan, supaya kami tidak hidup dalam kepahitan, tapi kami hidup dalam sukacita. Kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, sehingga setiap kami tidak menyalahkan Tuhan buat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami, Tuhan, punya mata hati, punya mata iman rohani, tidak, Tuhan, tertutup walaupun kami sedang mengalami pergumulan. Dan yang paling pasti, supaya kami selalu ingat kebaikan Tuhan. Ketika kami ingat kebaikan Tuhan, kami ingat kami masih berhutang sama Tuhan. Ketika kami ingat kebaikan Tuhan, kami tidak boleh bersungut-sungut. Kami tidak boleh menyalahkan orang lain. Kami tidak boleh menyalahkan keadaan. Terlebih kami tidak boleh menyalahkan Tuhan. Kami akan belajar untuk hal ini. Dan kami akan hidup penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kedangkan tangan saudara di depan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Biarlah Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Kristus serta Roh Kudus yang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, jika saudara merasa terberkati, kami dengan senang hati kami selalu ingin membuat lagi tayangan-tayangan yang lebih lagi daripada hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami mohon untuk saudara bisa mensubscribe, like, and comment. Bahkan boleh pencet loncengnya sehingga setiap kami boleh semangat ya bersama dengan saudara untuk menyiarkan tayangan-tayangan rohani untuk mengisi kekosongan jiwa kita, hati kita untuk lebih percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Salam sehat senantiasa.